Selamat malam teman-teman, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nama Namo budaya. Buddhaya. Selamat bergabung kembali dalam acara Lamar, Life and Mature bersama saya Mike dari CD, Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia. Kami dari CD ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2021, Kongsi Fachai. Semoga di tahun baru ini, di tahun kerbau logam, kita semua diberkati, penuh berkah, lebih bahagia, tentunya juga lebih sehat di era pandemik yang masih menghantui kita, dan juga lebih berbahagia tahun ini tentunya. Nah, malam hari ini kita akan membahas topik seputar Imlek. Tentunya saya rasa teman-teman juga mengetahui Imlek ini adalah sebuah tradisi ataupun acara yang dirayakan di seluruh dunia. Nah, tentunya juga kita rayakan di Indonesia. Nah, dalam merayakan Imlek, terutama di Indonesia, kita juga sudah merayakan ini sekian lama. Nah, kebudayaan ini sudah mengakar sekian lama, dan Imlek juga kita jadikan sebagai suatu ajang untuk mempererat silaturahmi antar keluarga dan teman-teman. Tentunya di era COVID, ada baiknya kita mengikuti peraturan kesehatan atau protokol kesehatan dari pemerintah dan menghindari kerumunan. Ya, tapi kalau dalam kondisi seperti normal atau sebelum COVID, tentunya ini menjadi suatu event bahagia, teman-teman. Nah, malam hari ini kita akan membahas mengenai Imlek 2021, tradisi dan jati diri Indonesia. Nah, kami sudah mengundang dua narasumber untuk membahas topik malam hari ini. Narasumber yang pertama adalah Upasaka Pandita Kolim, seorang aktif sebagai seorang Dharma Duta dan entrepreneur. Selamat malam, Namo Buddhaya, Romo. Nah, dan narasumber kedua kita adalah Ko Edi Setiawan, MSI, seorang peneliti Institut Nagarjuna. Selamat malam, Ko, Namo Buddhaya. Ya, mungkin kita buka maskernya supaya mempermudah kita berbicara ya. Baik. Oke. Nah, Romo, Ko Edi, malam ini kan kita akan membahas mengenai Imlek nih. Tentunya mungkin kita start nih. Apa sih yang dimaksud dengan Imlek? Terutama kan ketika kita membicara Imlek ini kan tradisi yang kita bawa dari Tiongkok ya, dari Cina. Nah, kita ini kan boleh bilang di Indonesia, tentunya kan makna atau arti Imlek ini agak sedikit berbeda ya. Boleh mungkin dijelaskan? Kita start dari Ko Edi mungkin? Oke, baik. Jadi kalau Imlek kan sebetulnya memang sebuah momentum pergantian tahun ya. Pergantian tahun berdasarkan kalender lunar yang sebetulnya lunisolar ya, lunisolar, bulan sekaligus peredaran bumi ke matahari. Jadi kalender ini sudah dipergunakan sejak lama dan tetap menjadi tradisi bagi komunitas Tionghoa dimanapun dia berada. Jadi kalau kita lihat momen pergantian tahun ini juga berkaitan dengan pergantian musim awalnya. Jadi pergantian musim, kita memasuki musim semi, kemudian inilah yang dirayakan. Jadi akarnya sebetulnya dari tradisi agraris, tradisi pertanian ya. Karena mereka bertani kemudian untuk bisa menghasilkan hasil yang bagus, panen yang berlimpah dan sebagainya. Nah, inilah mereka merayakan pergantian dari musim dingin yang nggak bisa bertanam ke musim semi yang kemudian untuk menanam dan berdoa agar tahun depan berlimpah Oke, hasil panennya. mungkin makanya saya juga sering mendengar bahwa perayaan Imlek itu perayaan musim semi ya. Iya, betul. Oke, karena pergantian dari musim dingin ke Dari musim musim semi. dingin ke musim semi. Dan dulunya Oke. sifatnya itu awalnya kan istana, pihak istana kaisar itu kan yang punya astronom ya, punya cendekiawan-cendekiawan di zamannya. Nah, itu yang menghitung sebetulnya. Sehingga kalau kita lihat kadang-kadang kan yang memulai itu biasanya kaisar kan, yang memulai perayaannya itu. Karena dia yang tahu hitungannya. Rakyat biasa mungkin nggak terlalu tahu detailnya itu. Oke, baik. Thank you. Romo, mungkin ada yang mau ditambahkan, Romo? Ya, jadi ketika kita bicara tentang Imlek ini tradisi yang sudah lama banget ya. Sudah ribuan tahun nih di Tiongkok. Jadi berkembang sampai hari ini ya. Tadi yang sudah dijelaskan bahwa ini adalah perayaan ketika berganti dari musim yang dingin, ya nggak bisa apa-apa ini. Ya di rumah aja, kayak sekarang di rumah aja ya. Betul. WFH semua ya. WFH semua. Berganti menjadi musim semi, orang mulai bercocok tanam. Oke. Ya, bercocok tanam kan mesti ada satu waktu yang sama.
Nah, ditentukan satu waktu yang sama, yaitu dimulai dengan perayaan ini, Imlek, nanti dilanjutkan seluruh masyarakat Tiongkok mulai menanam. Nanti panennya ya sekitar di bulan 4-5 bulan, yaitu pada saat musim panas. Jadi bersamaan juga karena di Tiongkok negara agraris, ya bersamaan waktunya supaya semua rakyat tahu, oh ya kita mulai tanam nih. Ya itu perayaannya. Ketika kita berbicara mengenai Imlek ya, apakah ini suatu acara atau apa yang dikhususkan untuk misalkan kayak perayaan untuk orang Tionghoa saja kah? Atau bagaimana ini kok? Mungkin Ko Edi? Ya, kalau saya melihat sebenarnya dari tahun ke tahun, Imlek ini sudah diterima oleh masyarakat luas ya. Tidak hanya orang Tionghoa, walaupun kita dulu sempat ada persoalan mengenai perayaan Imlek yang sempat dilarang oleh penguasa Orde Baru ketika itu. Tapi sekarang ini Imlek sudah menjadi milik semua. Kalau misalnya saya lihat di Bali ya, di Bali itu umat Hindu, orang Bali yang beragama Hindu itu ikut datang ke wihara untuk bersembahyang pada saat Imlek juga. Itu. Oke. Jadi mereka merasa tidak ada jarak dengan hal-hal seperti ini. Itu yang saya lihat perkembangan positif dari perayaan Imlek ini. Oke, baik. Nanti akan kita bahas lebih detail mengenai itu kok ya. Tapi oke, berarti Imlek itu tidak melulu mengenai satu ini aja, misalkan Tionghoa aja atau suatu pihak ya. Semua bisa berarti ya merayakan. Oke. Nah, tapi juga kan ada nih mindset orang-orang nih bahwa oh ketika merayakan Imlek itu contoh kalau kita melihat tadi Ko Edi sudah menjelaskan bebas semua bisa tidak terpaku kepada satu suku ya. Oke. Nah, tetapi banyak juga yang menyebutkan bahwa oh Imlek ini suatu perayaan yang identik dengan agama tertentu. Mungkin ada yang menyebutkan itu seperti kayak oh Imlek itu berbau Buddhisme misalkan. Nah, ini menurut Ko Edi dan Romo bagaimana? Ya, tadi Mungkin saya Romo ya, sedikit Romo dulu. menambahkan, Oke. Imlek ini udah milik universal, terutama angpaunya ya. Oh, betul. Angpau universal banget. Iya, betul. Semua orang happy gitu. Iya. Jadi semua kalangan kalau dengar, wah Imlek nih, pertama kali terpikir, wah angpau nih ya gitu ya. Nah itu bisa membuat semua orang bahagia. Nah itu makna terbesar katanya. Betul. Karena teman-teman bilang, ini udah milik semua orang nih. Oke. Tapi ketika kita bicara Imlek, ternyata Imlek ini kan di Tiongkok nih ya. Jadi kalau orang tanya, orang bule Imlek nggak? Ya enggak sebetulnya. Ini bicara tentang tradisi di Tiongkok dulu pada masa lampau sampai sekarang. Jadi Imlek ini dirayakan untuk orang Tionghoa di seluruh dunia. Oke. Ya, tidak terbatas pada agama A, B, C. Karena ini perayaan bagi seluruh orang Tionghoa. Ya, perayaan musim semi ini berlaku untuk orang Tionghoa seluruh dunia. Nah, tadi sudah terjadi bahwa budaya ini atau tradisi Imlek ini sudah berbaur dengan tradisi setempat. Di Bali lah, misalnya di sini ada yang ada tradisi ikan bandeng dan seterusnya, kemudian ada di Sumatera, di Kalimantan. Nah, itu sudah akulturasi, pencampuran budaya setempat dan memang unik jadinya. Imlek ini akan terjadi begitu banyak warna. Tapi intinya seluruh orang Tionghoa di seluruh dunia berhak merayakan Imlek tanpa dibatasi oleh agama dan kepercayaan tertentu. Oke. Berarti fokusnya kepada semua warga Tionghoa ya. Oke. Bahkan perayaan kita di sini dengan di Tiongkok bisa jadi berbeda-beda karena di Tiongkok sendiri macam-macam juga kulturnya ya untuk merayakan Imlek itu. Baik, berarti apakah tepat misalkan gini, kita menyebut Imlek itu di sini di Indonesia terutama ya, lebih sebagai kayak Imlek Nusantara mungkin kok, karena kan Imlek yang di Indonesia tentunya kayak tadi barusan kok disebutkan, jika kita bandingkan dengan Imlek yang ada di Tiongkok kan pasti berbeda ya kok ya. Nah itu mungkin nanti kita akan kesana lebih dalam kok ya. Ya. Nah mungkin sebelumnya saya akan bertanya gini dulu. Ketika kita juga berbicara mengenai Imlek, tentunya kan banyak tradisi yang melekat nih kok ya. Salah satunya seperti yang tadi Romo Kolim sudah sebutkan, image orang itu angpau. Nah itu juga akan kita bahas nanti ya. Nah sebelum kita ke sana mungkin ada tradisi lain juga yang melekat nih. Pada hari H biasanya mungkin H-1 ya sehari sebelumnya dan pada hari H Imleknya. Ini kan banyak orang-orang yang ke wihara, ke kelenteng, sembahyang, ada yang ciamsi, bakar kertas lah, segala macam lah tradisi yang mereka lakukan. Nah ini bagaimana nih kok ya? Ya, kalau saya melihat itu sebagai bagian dari tradisi ya, tradisi dari orang-orang Tionghoa dari sejak dulu. Dan itu bagian dari Chinese Buddhism sebetulnya. Karena agama Buddha ini berkembang di Tiongkok kan dari sejak abad pertama Masehi. Tentu dia datang dari Bactria, dari India, kemudian mengalami suatu proses yang disebut sinisisasi.
pentiongkoan lah ya, segala sesuatunya jadi Tiongkok. Buddha nggak ada di kitabnya orang Tiongkok. Di Tripitaka Tiongkok nggak ada kata Buddhanya. Adanya Fo kan gitu. Demikian juga di kitab kalau yang lain sih ada Buddhanya ya. Tapi kalau di Tiongkok kan dia berganti, di Jepang juga berganti, di Korea mungkin ada sendiri. Demikian juga dengan Kuan Im. Ya kan? Tadinya Avalokitesvara jadi Kuan Im. Dan di tempat lain jadinya Kanon di Jepang, di Korea ada sendiri lagi, di Vietnam sendiri lagi namanya. Jadi ini tradisi, bagian dari tradisi yang sudah ajaran Buddha yang sudah mengalami sinisisasi. Sehingga ketika dibawa oleh leluhur-leluhur kita ke Nusantara sejak berabad-abad yang lalu, maka tradisi ini juga terbawa menjadi bagian dari tradisi menyambut Tahun Baru Imlek. Oke, tapi apakah bisa kita sebut bahwa tradisi ini adalah bagian dari Buddhisme mungkin kok? Ya, Apa Chinese tradisi Buddhis? Buddhism. Oh, Chinese Buddhism Chinese gitu ya. Buddhism, tentu kalau misalnya kita bicara Theravada, di Theravada mungkin caranya berbeda. Di Mahayana mungkin ada perbedaan lagi, walaupun Chinese Buddhism sendiri kan akarnya Mahayana. Tapi dia sudah mengalami suatu akulturasi dengan tradisi setempat. Dan itu proses yang sudah berabad-abad, jadi sudah jadi kebiasaan Iya. gitu. Oke. Dan Romo satu mungkin? hal menarik sih, kebetulan di Indonesia nih ya, penganut agama Buddha banyak, apalagi di kota-kota besar kan orang Chinese atau orang Tionghoa ya. Jadi seringkali tradisi Tionghoa mau nggak mau melekat ya ke agamanya. Oh, ini agama Buddha nih. Jadi ketika saya bertanya ke banyak nih orang misalnya, bakar-bakar uang kertas tuh, umat Buddha bakar uang kertas nggak sih? Dia bilang, enggak. Terus saya bilang, coba lihat KTP-nya. Buddha bukan? Buddha. Nah, bingung kan? Jadi ini pertanyaan yang sulit. Apakah bakar uang kertas itu ajaran Buddha? Bukan. Tapi apakah umat Buddha membakar uang kertas? Iya. Kenapa? KTP kita kan ada kolom agamanya. Nah ini kan, ini jadi persoalan kenapa? Karena kolom agama itu melekat pada dirinya dan kebiasaan tradisi yang dia lakukan dihubungkan dengan agama. Nah ini jadi problem, jadi kacau balau. Padahal agamanya sendiri tidak mengajarkan seperti itu. Itu tradisi. Jadi apalagi anak-anak sekarang ketika bicara tentang tradisi, bingung mana yang agama, mana yang tradisi, udah campur baur. Tadi sudah dikatakan bahwa kita sudah bercampur baur begitu lama, dan kebetulan di negara kita ada kolom agama ini. Nah ini jadi terbawa ke semua aspek kehidupan. Jadi seolah-olah agama itu menjadi identik dengan apa yang dia lakukan. Oke. Nah, jadi Berarti ini itu ya, yang terjadi. teman-teman juga harus paham, berarti ini perbedaan antara tradisi ya Romo ya. Ya kue dia tradisi dengan agama, karena belum tentu agama itu mengajarkan, tapi karena tradisi yang melekat, jadi terbawa jadi Romo. Ya, terbawa, dan kebetulan agama Buddha ini kan, agama Buddha dan kebudayaan peradaban Tiongkok ini, dua-duanya sama-sama luas masalahnya. Dua-duanya sama-sama luas ya, kalau sesuatu yang luas ya gampang saling berkelidan kan akhirnya. Itu yang membuat dia seperti melekat gitu. Sering saya bilang agama Buddha, kebudayaan Tiongkok itu kayak cincai. Nah, cincai, 10 kali cincai jadi capcai. Kadang-kadang ya, campur baur semua ini. Ya, terlalu luas. Ya. Sehingga memang kalau kita lihat dalam tradisi Buddhis, kita lihat patung Buddha saja di Indonesia, kayak orang Jawa ini, ke Thailand kayak orang Thailand, sampai ke Tiongkok kok sipit, lah luas banget, luas banget. Sekarang berkembang di Eropa, wajahnya Kaukasian. Boleh. Iya, di Afrika beda lagi. Menyesuaikan dengan apa tempatnya berarti ya, budaya tempat lokalnya. Baik, oke. Nah, selain dari yang tadi sudah kita bahas kan, salah satu tradisi yang juga kental dengan Imlek ini kan makan-makannya kok ya. Ya Romo ya. Nah, siapa yang kenal kalau lagi Imlek itu kan makan besar ya biasanya. Sacap mie. Betul. Hari hanya Min 1 ya semalam sebelumnya ya Romo ya. Nah, biasanya kalau sebelum Covid tentunya restoran pasti kan full nih kok ya. Nah, susah nih cari tempat nih. Banyak restoran juga mengeluarkan promo Imlek. Nah, ini berhubung lagi Covid, mungkin nggak terlalu gembar-gembor ya. Tapi kan pada dasarnya tradisi itu sudah berlangsung sekian lama. Nah, yang menjadi menarik ini banyak orang yang saya kenal juga, ada dua kubu lah yang saya tahu secara umum ya. Ada yang merayakan Imlek itu dengan capcay nih, Romo, Kwedi. Nah, ada juga yang mereka merayakan ya
makan-makan lah, ya tentunya apapun dimakan, nggak cak-cai, jadi nggak vegetarian gitu kan. Nah, juga hari Imlek itu kan bertepatan, karena hari Imlek Ceit bertepatan juga dengan hari Uposata ya. Nah, ini kan biasanya ditandai juga dengan, vegetarian ya Romo ya, Cacai. cak-cai. Nah, ini bagaimana nih pandangan, Ko Edi? Ya, kalau saya lihat kan memang di agama Buddha sendiri kan tradisinya juga banyak. Dari sisi aliran, kalau aliran yang utama aja kan ada Mahayana, Theravada, Vajrayana. Nah, kalau yang mungkin lebih dominan bervegetarian kan Mahayana. Jadi setiap uposata, Ceit Capgo mereka bervegetarian, bahkan sehari-hari pun bervegetarian gitu. Nah, yang Theravada beragam. Ada yang uposata Ceit Capgo ikut vegetarian, ada juga yang tidak. Jadi ini yang menggambarkan juga keberagaman di komunitas Tionghoa di Indonesia. Belum lagi dari yang beragama lain. Jadi pilihan makanannya pun berbeda-beda. Dan kalau kita lihat, selain pilihan makanan berbeda-beda, itu juga menyesuaikan dengan kultur daerah masing-masing. Misalnya kalau di Jakarta dan sekitarnya kebanyakan pakai babi panggang ala Tionghoa. Sedangkan di Bali, babinya babi Bali. Ya, ala Bali gitu. Jadi berbeda-beda. Dan kalau kita lihat misalnya di Tiongkok sendiri kan tradisi makanannya beda-beda juga ya Romo ya. Ada yang serba naga gitu. Jadi ada jenggot naga. Sebenarnya sih cuma bihun ya. Kalau saya lihat itu bihun karena warna putih, jenggot naga. Kemudian nasinya hari itu nasi yang dimasak dengan cara tertentu ini disebut telur naga. Terus dumpling hari itu disebut kuping naga. Jadi ada tradisi di wilayah Tiongkok tertentu itu yang seperti itu, semuanya serba naga karena naga ini lambang keberuntungan, sama dengan merah-merah ini kan. Selalu merah kita ya. Betul, iya itu juga suatu kebiasaan apa tradisi ya. Tradisi ya. Tradisi Imlek Yang harus hampir seragam kalau merah-merah. merah ya. Iya, Yang karena penting mungkin nggak boleh makan bubur katanya. Ya, Kayak begitu. Bubur pantang. oh gitu. Ada Oke. banyak pantang lagi. Oh, Betul. Itu unik juga itu nggak boleh keramas ya macam-macam. betul. Iya, Dan nyapu ya saya dan dengar ya nggak boleh segala gunting rambut dan sebagainya juga Ya, masuk terus ya. ya. Oke. Nah, nyapu ya. iya betul. Nah, Nah, kalau kita bicara makan nih Romo, mungkin ada yang mau ditambahkan dulu Romo dari ya, jadi kalau orang Sumatera ya bilang 1 hari sebelum Imlek, ya kalau Ceit, Cakce. Ya. Kalau 1 hari sebelumnya Cakce. Cak-cek. Lain loh. Cakce itu makan banyak. Oh. Itu bahasa Hokkien loh. Iya, Beda, iya, iya, iya. Cakce. Kalau itu saya ikut. Kalau satu, kalau C-nya Cakce. Iya. Nadanya lain, isinya lain. Oke. Jadi ini semua tradisi kembali kepada masing-masing keluarga. Bagi masyarakat umat Buddha yang terbiasa Ciicapgo Cakce gitu ya, Ciicapgo-nya mereka vegetarian, cacai, ya ini dilanjutkan saja bahwa hari pertama Imlek yaitu cacai juga karena Ceit, ya penanggalan lunar Uposata kan. Nah kalau tanggal 30-nya malamnya itu biasa kumpul keluarga, yaitu harus ke berkumpul ya, masa kumpul makannya makan cincai kan. Kalau kumpul ya setahun sekali kumpul ya oke lah rame-rame. Nah hari pertama baru masing-masing, nah itu sesuai dengan tradisinya. Dan kalau di keluarga saya itu tradisinya malam sehari sebelum Imlek itu kita ada sembahyang tutup tahun juga kepada leluhur, kepada di rumah ada konco ya. Kongco ada di rumah juga, terus kebetulan ada altar Buddha juga, jadi kita sembahyang semua di situ. Bahkan kalau di rumah saya ada tempat sembahyang untuk Hindunya juga, jadi sekalian semua disembayangin. Apa ya? Lengkap. Dan biasa kalau di Sumatera nanti jam 12 malam, menyambut jam 12 malam tuh ada altar yang ditaruh di depan rumah. Lilinnya gede-gede. Oke. Ya, hionya biasa kalau pasang hio yang besar-besar itu biasa sacatme. Itu apa tuh signifikannya tuh Romo? Ya, itu ucapan Terima kasih gitu ya. dan Oke. selamat Untuk 1 tahun yang sudah Iya. lewat ini ya. Baik. Nah, oke, pada saat kita bicara tentang mengenai makanan ya Romo ya. Kayak contoh di Jakarta kan kita ada tradisi apa? Pindang bandeng ya. Nah, ini apa ini? Ya di Jakarta Betawi ya. Ko Edi mungkin bisa tolong Ya, jelaskan. kalau kita lihat ya itu yang tadi kita sebut di awal ya, itu bentuk-bentuk akulturasi. Karena orang Tionghoa ini sangat mudah berakulturasi dengan masyarakat sekitarnya. Jadi keliru kalau anggapan dibilang orang Tionghoa itu eksklusif, itu keliru sekali. Karena kalau kita lihat hari ini di Indonesia itu akulturasinya udah sedemikian dalam loh. Ya, kita lihat dari kebaya, batik,
itu kan pengaruh Tionghoa semua. Makanan, tahu, Betul, tahu, bakmi. bakso, bak semua itulah iya. pokoknya ya. Yang sudah bukan bak itu, tapi bak itu. Nah, itu kan semua pengaruh Tionghoa. Itu. Jadi kecap termasuk ya, kecap. Tauge. Iya. Toge ya. Kalau enggak makan toge. Nah, Betul. ini bukti bahwa akulturasi itu sudah semikian dalam, dan artinya orang Tionghoa yang datang ribuan tahun yang lalu itu sudah diterima oleh masyarakat dan menjadi bagian dari tradisi mereka juga, termasuk di Betawi. Orang Betawi juga sebagian menyerap budaya-budaya Tionghoa. Kita lihat dari pakaian pengantinnya misalnya ya, istilah-istilah, dia juga panggil engkong loh, ya kan? Ya, macam-macam lah panggilan-panggilan tuh mirip gitu. Nah, ini saya lihat bentuk-bentuk akulturasi. Nah, di Jakarta mungkin bandeng, tapi di tempat lain bisa jadi berbeda makanannya. Nah, kalau tadi Ko Edi sempat menyebutkan di Bali nih, mungkin apa kalau di sana tuh, Ko? Nah, kalau di Bali Akulturasinya. biasanya ada makanan Chinese food, tapi ada juga Balinese food. Nah, tadi misalnya babi gulingnya dia ala Bali. Kemudian lawar itu makanan tradisional orang Bali. Tapi biasanya orang Tionghoa juga masak itu juga. Jangan terlalu banyak bahas makanan. Lapar jadinya. Siap. Mungkin nambahkan sedikit nih. Tadi kan sudah di Bali ya. Nah, kalau Romo Kolim mungkin di Sumatera bagaimana nih, Romo? Di setiap daerah pasti ada ya. Oke. Bagian-bagian tertentu di mana akar budaya setempat itu berakulturasi dengan sangat luas ya, sangat luas dengan orang budaya Tionghoa. Karena budaya Tionghoa ini kalau kita bilang pendatang, saya sebut bukan pendatang lagi, memang sudah ribuan tahun yang lampau sudah ada ya. Kalau kita bilang di Tangerang ya, saya ketemu satu kawan ya, diajak ke Tangerang nih ya, saya ketemu orang, lu gue panggilnya engkong. Ini orangnya hitam legam ya, tapi kalau gue ini orang apa? Dia kan orang Chinese. Ya, Cina Benteng. Nah, betul. Nah, itu kita lihat kok bisa sampai sebegitu berubahnya sampai ke fisiknya. Itu kenapa? Karena akulturasi budaya kita, ya, budaya Tionghoa dengan budaya setempat itu sudah begitu dalam dan beranak pinak di sini. Jadi memang betul bahwa dikatakan bahwa tidak eksklusif bahwa budaya Tionghoa hanya untuk kalangan Tionghoa. Ya, sudah sangat umum lah kita mengetahui bahwa budaya Tionghoa ini sudah sangat mengakar kuat di Indonesia. Baik teman-teman, sebelum kita menyambung pembahasan kita mengenai Imlek, kami dari sini sudah menyiapkan sebuah lagu untuk teman-teman nikmati dengan judul Lai Lai Kuo Yin Nian yang dinyanyikan oleh Maureen dan Clarencia. Silakan didengarin ya teman-teman. 恭喜年，迎财神，发大财，笑哈哈。来来来，我们过新年，猫年春风迎新年，今年一定比去年好，我们大家都有希望。来来来，我们过新年，恭喜新年都迎财神，今年大家都发大财，大家快乐的笑哈哈，大家握手鞠躬说一声恭喜恭喜，红包利是送过来，大家去排演出看一场洋气洋气，来来来，我们贺新年，家家户户烧鞭炮，满路散满路像黄金，大家过一个快乐年。来来来，我们过新年，马年春风迎新年，今年一定比去年好，我们大家都有希望。来来来，我们过新年，恭喜新年都迎财神，今年大家都发大财，大家快乐的笑哈哈。大家握手鞠躬说
喜恭喜！红包利是送过来，大家去拍影就看你想要。阳性，阳性，来来来，我们过新年，家家户户烧鞭炮，马路散满了像往前，大家过一个快乐年。大家握手去狂说一声恭喜恭喜！红包利是送过来，大家去拍影就喊一声阳性，阳性，来来来，我们过新年，家家户户烧鞭炮，马路散满了像往前，大家过一个快乐年。Baik, Romo, Ko Edi. Nah, ini kan kita tadi sudah membahas mengenai makanan, ya kan tadi. Oke, kita stop dulu nih, Ko, ya, ntar daripada lapar ya kita semua ya. Nah, mungkin kita juga menyambung nih. Tentunya kan kita juga paham ya. Saya mungkin secara umum atau secara umum lah mungkin ya, kalau kita berbicara yang sejarah mungkin nggak banyak orang juga mengetahui ya. Tetapi kan seperti tadi Romo Kolim dan Ko Edi juga menyebutkan bahwa budaya eh, Tionghoa ini atau Imlek ini di Indonesia kan sudah mengakar sekian lama di Indonesia ya. Makanya kan ya wajar kalau kita sebut sebagai Imlek Nusantara nih. Tetapi kan tidak lepas juga dari sejarah yang terjadi ketika terutama di masa Orde Baru nih ada suatu kayak kebudayaan dan tradisi Tionghoa ini kan sangat dibatasi ya. Jadi kita tidak bisa secara umum atau secara ya kayak terang-terangan melakukan aktivitas yang berbau mungkin Tionghoa gitu ya. Nah ini gimana nih Ko ya? Ya, kalau itu terkait dengan perubahan kekuasaan ketika itu ya, dari Orde Lama, dari Soekarno ke Soeharto. Nah, ketika sebetulnya bahkan sebelum 1965 itu sudah mulai ada pergerakan-pergerakan untuk menjatuhkan Soekarno sendiri. Dan itu kemudian sudah terlihat ya dari akhir tahun 50-an itu sudah mulai terlihat. Kita lihat misalnya waktu itu ada namanya Penpres ya, penetapan presiden ini nggak umum memang di dalam tata hukum Indonesia. Makanya saya agak bingung juga nyebutnya. Penpres, penetapan presiden nomor 10 tahun 59. Itu sebetulnya judulnya adalah larangan perdagangan kecil eceran di tingkat desa kecamatan di bawah daerah Swatantra 2. Ya di bawah daerah kabupaten kota lah bahasa kalau sekarang ya. Sebetulnya judulnya sih bagus ya. Maksudnya penanaman modal asing kan nggak mungkin beroperasi di desa eceran lagi. Ya kan, itu masuk akal. Tapi ternyata dalam prakteknya itu yang dilakukan adalah diskriminatif. Yang disasar adalah orang-orang Tionghoa yang ada di desa, yang punya warung kecil dan sebagainya. Padahal mereka warga negara Indonesia loh. Orang asing yang dimaksud adalah WNA. Sementara orang-orang ini adalah WNI, apalagi yang jadi petani. Pada umumnya kan begini, orang Tionghoa itu jadi petani, istrinya punya warung, dianggap pedagang kecil eceran, asing. Loh, padahal WNI itu. Karena mereka sudah di situ sebelum Indonesia merdeka. Kalau sebelum Indonesia merdeka mereka sudah dari sini, ya mereka warga negara Indonesia. Karena para pendiri bangsa sepakat ketika 17 Agustus 1945, bahkan sebelumnya di BPUPKI, sepakat bahwa oke, kita dirikan yang namanya Republik Indonesia. Siapa yang jadi warga negara? Karena kalau mau dirikan negara harus ada warga negara. Ya udah, kita semua deh yang sudah ada di sini, ya termasuk orang-orang Tionghoa, orang Arab, orang India ya, sampai sekarang kan di Medan itu banyak. Nah itu semua itu sudah diatur di Undang-Undang Kewarganegaraan kita yang pertama nomor 3 tahun 46. Itu jelas siapa yang menjadi warga negara Indonesia. Dan orang-orang yang di pedesaan ini juga warga negara Indonesia sebetulnya, tapi diusir. Itu 59, itu udah mulai usaha-usaha menjatuhkan Soekarno. Nah kemudian puncaknya 65, nah kemudian baru setelah itu keluar namanya Instruksi Presiden nomor 14 tahun 67.
yang melarang segala sesuatu adat istiadat agama orang Tionghoa. Berarti lebih diperjelas di Iya, tahun jelas 67 ini sekali. ya, Romo. Begitu Orde Baru langsung terang-terangan itu. Bahkan mengganti istilah dari Tionghoa jadi Cina juga Orde Baru itu. Ada aturannya kan lucu. Aturan kok melanggar hak asasi manusia itu. Betul, Iya, betul. itu Oke, luar biasa itu kejadiannya dulu. oke. Romo Kolim, ada yang bisa ditambahkan, Romo? Ya, jadi kita lihat imbasnya. Ya, peraturan ini kan politikal. Secara politik berpengaruh terhadap seluruh elemen ya. Jadi orang Tionghoa saat itu mesti ganti nama ya. Ya, salah satu kita kenal mungkin salah satu konglomerat kita, Lim Sauliang jadi Sudono Salim. Itu salah satu. Masih salah banyaknya masih ada. Semua orang mesti tukar nama. Yang marganya Co jadi Cokro. Wah. Oke. Ya, dan juga banyak Wijaya. 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 dan Dan- banyak kelenteng ya, Romo, juga yang harus di... Segala aspek oke. kehidupan tuh berpengaruh. Oke. Ya. Bahkan sampai yang namanya singa aja mesti masuk kandang. Singa-singaan. Barongsai. Mesti masuk kandang. Nggak Betul. boleh keluar kandang. Betul. Nah, ini Hah? semua aspek dari kehidupan, aksara Mandarin, nama, sampai budaya, itu dipangkas. Jadi akarnya mau ditarik semua ini, habis-habisan. Nah, itu salah satu masa kelam lah bagi komunitas orang Tionghoa di Indonesia atau suku Tionghoa di Indonesia. Ini masa cerita yang mungkin kalau saya cerita ke anak saya, kagak ngerti deh. Iya, betul. Udah nggak ngerti. Tapi ini Iya. fakta sejarah yang harus kita ketahui sebetulnya. Memang ternyata bahwa suku Tionghoa di Indonesia masih mendapat satu kata diskriminasi. Bahkan dulu masih ada surat-surat yang harus dilengkapi lagi kan. Salah satunya SKBRI misalnya, surat kewarganegaraan Indonesia. Jadi ini kita warga negara apa gitu. Betul. Mesti diatur lagi dan seterusnya. Itu semua kita sudah lewati ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan orang Tionghoa yang berpengaruh besar. Salah satunya lagi bukan. Oke. Dari Masih banyak salah lagi yang banyaknya, ya, salah jadi salah satunya satu. adalah agama ini. Oke. Yang menariknya adalah bahwa agama juga diatur oleh negara dan tahun 1978 negara menetapkan agama resmi hanya 5. Islam, Kristen, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha. Lah, sekarang yang Konghucu taruh di mana nih? Bingung kan? Nah, saat itulah terjadi hijrah, di mana umat teman-teman di Konghucu harus memilih salah satu agama. Kalau enggak dicap nggak ada agama, ini problem juga. Ya, jadi sebagian ke Buddha lah, ada yang ke Kristen, ada yang ke Katolik ya, nyebar kemana-mana. Sehingga ini juga berpengaruh terhadap tempat ibadah. Ya, tempat ibadah umat Buddha, vihara. Nah, kelenteng sekarang sudah tidak ada. Tidak, dalam tanda petik, tidak diakui nih. Tidak ada pemeluknya. Bergantilah semua jadi vihara. Tiba-tiba vihara banyak banget di Indonesia saat itu. Semua sampai ke gang-gang yang dulu kelenteng-kelenteng kecil jadi vihara. Ya, ini kan jadi satu persoalan juga ya. Apalagi ketika akhirnya Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid, itu kita sangat berterima kasih pada beliau ya, sudah mengakui kembali bahwa ada sesuatu yang salah nih di Indonesia. Ya, tadi Inpres 14 ini yang membuat kita terpecah belah. Akhirnya beliau tahun 2000 menarik kan, ya, membatalkan Inpres 14 dan diberi kebebasan. Termasuk singa keluar lagi tuh. Oke, baru saya keluar lagi. Keluar semua, euforia, ya, Imlek dirayakan. Nah, pertanyaan berikutnya, lah sekarang kelenteng yang dulu, ya, beberapa litang yang menjadi tempat ibadah teman-teman kita di agama Konghucu, yang berubah jadi vihara. Nah, ini gimana lagi nih? Waduh, ini termasuk salah satu yang persoalan yang muncul ya belakangan. Dan saya kira sampai hari ini juga banyak sekali pembicaraan-pembicaraan yang harus kita lakukan ya terhadap persoalan-persoalan ini. Lebih kurang begitu sih. Ya, kalau saya sih mau nambahkan ya. Jadi menarik sebetulnya ketika kita bicara soal tempat ibadah. Jadi sampai tempat ibadah yang berarsitektur Tiongkok itu dilarang juga gitu kan. Ada yang naga-naganya sampai ditutup pakai kain gitu. Ya, mirip-mirip kuankong yang di Tuban itu tutup kain putih ya. Iya, betul. Tapi itu kan intoleransi. Iya. Kalau dulu negara yang membuat itu. Nah, mengenai tempat ibadah yang berarsitektur Tiongkok itu sebetulnya adalah wihara-wihara Chinese Buddhism. Jadi orang-orang Tionghoa
yang beragama Buddha itu pada saat awal ke Nusantara ya, ketika itu belum ada Indonesia tentunya, itu di daerah-daerah yang pelabuhannya besar seperti Batavia, Pelabuhan Sunda Kelapa ya, Banten, Cirebon, itu mendirikan tempat ibadah yang namanya Kwan Im Teng. Nah, Kwan Im Teng yang ada di Batavia itu kemudian ketika kerusuhan 1740 hancur dan kemudian dibangun ulang dan diberi nama Cinta Ien. Ya, dan di Cinta Ien itu ada para biksu yang tinggal di sana. Ada penelitiannya Salmon dan Lombard itu menemukan catatan-catatan tentang adanya para biksu di sana. Karena akhiran Yen sendiri kan artinya udah arama lah kalau bahasa Sanskertanya. Nah, keberadaan para biksu itu kita lihat juga kalau waktu Sukong ditakbiskan menjadi Samanera di Konghuase. Beliau ditakbiskan jadi Samanera di sana, disaksikan salah satunya oleh kepala dari Cinta Ien, biksu, saya namanya agak lupa sekarang, kepala wihara dari Cinta Ien ini. Nah, demikian juga di Banten. Di Banten namanya Kwan Im Teng juga. Sekarang namanya Wihara Avalokiteswara. Dan demikian juga di Cirebon. Cirebon juga Kwan Im Teng. Nah, asal nama kelenteng itu kan istilah yang hanya ada di Indonesia ya. Di tempat lain tidak ada. Di Singapura, di Malaysia, semua masih, kalau nggak Kwan Im Teng, Kwan Im Tong, Kwan Im Ting, ya macam-macam lah ya variannya. Masih seperti itu yang sejaman. Nah, di sini karena fonetik ya, penyerapan suara, mungkin orang Jawa khususnya, itu menyerapnya menjadi kelenteng. Oke. Sama seperti Tasi Bio. Sekarang disebutnya Tuase Bio. Yang kalau di bahasa Tiongkok ya bingung mereka dengarnya itu apa ya. Ya ini udah penyerapan. Nah, wihara-wihara Chinese Buddhism yang berarsitektur Tiongkok ini yang kemudian juga harus mengalami adaptasi. Bayangkan ketika itu orang biasa baca mantra Mandarin. Ya, baca Mandarin, tiba-tiba karena dilarang, sebetulnya yang dilarang itu aksara asing, lucu. Jadi Orde Baru ini lucu. Yang dilarang aksara asing. Tapi kita pakai Sanskerta boleh gitu. Kan lucu kan? Iya. Artinya ada satu yang nggak boleh, Iya. cuma itu. Ya. Nah itu, pokoknya bahasa Tiongkok nggak boleh. Nah, akhirnya umat Buddha di wihara-wihara Chinese Buddhism ini mengubah nama-namanya, menyesuaikan, hanya diubah sebetulnya. Dari tadinya Kwan Im Teng menjadi Avalokiteswara. Di Banten, di Mangga Besar, dulu namanya Kwan Im Tong. Jadi wihara Avalokiteswara juga. Di Cirebon, dia terjemahkan, kalau tadi ke bahasa Sanskerta, yang di Cirebon diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Wihara Dewi Welas Asih. Oke. Jadi banyak sekali. Kemudian Cinta Ien menjadi Wihara Dharma Bakti. Konghuase menjadi Wihara Waipulya Sasana. Semua itu wihara-wihara Chinese Buddhism. Ya, biksunya biksu Mahayana biasanya yang tinggal di situ, termasuk Wihara Dewi Welas Asih itu. Itu yang menarik. Bayangkan kalau kita harus ganti dari kebaktian bahasa Mandarin terus ganti kebaktian bahasa Sanskerta. Itu apa lidahnya nggak nyangkut itu. Betul. Waktu kita lahir sudah kebaktiannya Sanskerta gitu. Jadi langsung. Kalau yang mengalami perubahan itu pasti sulit sekali. Betul, apalagi juga dari bahasa Mandarin ke Sanskerta itu Iya. jauh bedanya ya. Iya, betul. Jauh sekali. Baik. Nah, oke, itu masa kelam yang sudah kita lalui berarti ya. Tapi mudah-mudahan sekarang ini kan jauh lebih terbuka dan lebih bisa diterima mungkin di Indonesia juga. Nah, ketika kita juga membahas mengenai tanggalan nih kok. Secara umum kita menggunakan standar Gregorian ya kayaknya Romo ya. 2021 tahun ini. Tapi kan ya saya juga sering melihat tuh kalau Imlek itu contoh yang tahun ini itu kan di 2572 ya kok. Nah, bahkan ada juga yang menyebut di 4100-an sekian. Ini apa ya yang membedakan penanggalan ini kok bisa angkanya berbeda seperti ini? Ya, itu tradisi awal dari Imlek itu sendiri. Kalau kita lihat di Tiongkok sendiri kan tradisi ini udah berlangsung udah ribuan tahun yang lalu. Mereka beranggapan Imlek dimulai tradisinya oleh Kaisar Huangti. Jadi sekitar 2698 tahun yang lalu. Sebelum Masehi. Jadi 4179 kalau sekarang. Nah itu, tapi kemudian untuk ketika gagasan untuk membuat agama Konghucu di Indonesia yang dimulai tahun 1900-an di Tiongkok oleh Kang Yue, kemudian dia menyebarkan juga gagasan itu ke Asia Tenggara khususnya ya,
mendapat support di Singapura, ada tokoh namanya Lim Boon Keng di sana. Kemudian juga direspon oleh komunitas Tionghoa di Batavia. Ketika itu ada Tionghoa Wekuan baru berdiri, demikian juga komunitas di Jawa Timur. Nah, yang di Batavia, Tionghoa Wekuan, awalnya mereka ingin memang menyebarkan ajaran-ajaran Konghucu. Nah, tapi di kemudian hari mereka lebih berfokus ke pendidikan yang kurikulumnya modern. Tadinya menyebarkan ajaran Konghucu karena ingin mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak Tionghoa yang didiskriminasi oleh Belanda. Kalau dulu sekolah Belanda yang boleh sekolah kan orang Belanda, kecuali orang Tionghoa yang mungkin bapaknya kapiten gitu, yang punya kedudukan ya. Kalau orang Tionghoa biasa ya nggak bisa sekolah lah. Nah, ingin mengajarkan ajaran-ajaran ini sebagai kurikulum. Tapi kemudian pilihannya berubah menjadi kurikulum modern, kurikulum barat yang diadopsi akhirnya. Nah, sementara di Jawa Timur, komunitas di Jawa Timur itu mendirikan litang yang pertama tahun 1906 ya, namanya Wen Miao di situ. Nah, ketika 1900-an awal ini, teman-teman yang memiliki gagasan untuk membentuk agama Konghucu sebagai agama ini, kemudian menetapkan tahun lahirnya Konghucu itu sebagai awal Imlek. Jadi ini khas Indonesia. Oh, hanya ada di Indonesia. Hanya dari ya? Indonesia. Di negara lain tidak ada, bahkan di Tiongkok tidak ada. Tiongkok sendiri sejak 1912 itu sudah tidak lagi memakai tahun-tahun seperti yang era Huangti era tadi, yang 4179 itu, tapi mereka sejak 1912 memakai Gregorian. Oke, berarti mengikuti dengan kalender yang Ya, sejak dinasti Qing runtuh, kemudian dilanjutkan oleh Sun Yat-sen bikin Republik Tiongkok, maka saat itulah mereka menetapkan kita pakai Gregorian agar sinkron sama dunia yang lain. Ya, bayangkan ribet kan, perbankan dan lain-lain kalau pakai itu. Tapi secara kultural tetap dipakai. Saya aja mau merit dicarikan hari baik, ya kan, berdasarkan kalender itu. Makanya sampai sekarang kita masih pakai terus. Oke. Mau masuk rumah lihat-lihat dulu primbon, ya kan. Betul. Yang ribet gini, primbon Tionghoa dilihat, primbon Jawa dilihat, primbon Bali dilihat, bingung lah lama-lama. Betul. Itu juga salah satu contoh percampuran budaya itu Romo mungkin ya. Sebetulnya Primbon atau apa itu ya? ya, masing-masing budaya punya perhitungan. Ya. Jawa punya perhitungan, orang Chinese ribuan tahun lalu sudah ada kan, ada feng shui ya kan, melihat Dan, ini. ya, setiap tahun kan kita ada buku Tongsu juga ya, Tongsu, yang ya. ini biasanya Itu- sekarang nih keluar nih ya. Ya. Sudah terbit harusnya betul. Ya, ada Pak Zi, Ji, dan seterusnya, itu semua sebuah kekhasan dari semua budaya. Semua adalah di Jawa juga ada hitung-hitungannya, di Bali saya yakin ada. Ya, banyak sekali ya, banyak sekali. Dan kalau kita melihat bahwa tadi bagi teman-teman yang nggak bisa ngitung ini 2000 berapa dari tadi lupa melulu ya. Gampangnya begini. Hari tahun lahirnya Konghucu 551 sebelum Masehi. Ya udah tambahin aja 551 tambah 2021. Nah, tahun depan tambahin lagi aja satu lagi 551 ya, ditambah karena sebelum Masehi. Nah, tetapi satu hal sih bahwa kita di Indonesia tadi secara kita bicara Imlek Nusantara ya. Kita sebetulnya melihat bahwa akar budaya orang Tionghoa di Indonesia itu sudah ribuan tahun gitu ya. Ya. Bolehlah kita sebagai orang Tionghoa merayakan Imlek, masih mengikuti banyak sekali tradisi leluhur gitu ya. Tapi saya yakin ke depannya ya, tradisi-tradisi yang mengakar di Indonesia ini akan jauh-jauh lebih kuat ya. Akan jauh lebih nyaman buat kita ya. Karena bagaimanapun ketika kita tanya, kan masih generasi kita masih sedikit punya memori gitu ya. Tapi tanya anak saya misalnya, apa itu? Dia udah bingung. Taunya angpau aja. Betul. Balik-balik. Nah, Yang nanti ke milenial depan udah nggak nyambung. nggak nyambung. Sejarah ini ya mungkin ya masih ada yang masih ingat ya satu dua. Tapi ke depan ya mungkin sudah berubah. Ya kita harus melihat akar di mana kita berpijak, di sana langit dijunjung. Ya kita di Indonesia ya kita coba lihat ya apa yang kita bisa lakukan di sini yang sesuai dengan karakter budaya kita dan tidak melupakan karakter budaya di mana kita berdiri. Itu sih. Dan yang pasti ketika kita berbicara mengenai Imlek si angpau nggak akan kelupaan ya Romo ya. Oh iya, ya, zaman makin canggih ya tinggal caranya saja. Betul. Ini makanya saya juga mendengar banyak nih teman-teman yang bilang kan nggak usah pusing katanya. Ini walaupun COVID katanya Romo ya. Iya. Kan otomatis juga
dari pemerintah juga kan menghimbau supaya tidak ada kerumunan ya. Nah, tapi kan zaman sekarang sudah serba maju. Kalau dulu mungkin nyimpan uang di bawah bantal, mau nggak mau kan harus kasih dalam bentuk fisik ya. Sekarang gampang katanya transfer, bisa seperti itu ya. Nanti saya Baik, kasih nomor rekening ya. baik, baik. Boleh itu kok. Tapi Ide bagus. sebetulnya Hah? yang kita lihat Hmm. ya, ketika kita bertemu ya, ini ada beberapa pengalaman menarik lah ya. Pertemuan fisik itu nggak bisa kita hindari, ya, dan feel-nya berbeda. Betul, Ya. Kita betul. sekarang seperti sekarang meeting, Zoom meeting, feel-nya kok rasanya ada yang kurang gitu ya. Ya, ketika ketemu sahabat, rekan, ya orang bilang bertemu tatap muka, emosionalnya terpancarkan. Saya kira itu akan berbeda ya. Mungkin tahun ini karena COVID ya, mungkin berbeda juga. Tetapi ada pengalaman menarik ketika ini pengalaman saya ketika kita bicara tentang Imlek ini. Kenapa ada pertemuan yang memang secara emosional tidak bisa digantikan dengan virtual. Contoh, siapa nih, mungkin pemirsa juga yang masih menjalankan tradisi setiap Imlek membasuh kaki orang tua. Ya. Betul, ada yang Nah, paikui dan sebagainya. paikui, Iya, ya. iya. Nah, ini saya juga punya pengalaman menarik ya, bahwa saya setiap kali menjelang Imlek kalau ceramah saya selalu bilang, siapa nih yang paikui sama orang tua ya? Ada nih satu sahabat saya, ya. Nah, ada. Wah, ini bagus nih. Saya masih. Ada satu, saya mau mulai deh katanya. Ya, ada sahabat saya mau mulai. Ya, mulai. Terus setelah dia lakukan, saya ketemu dia lagi. Dia bilang komplain. Ya, saya mau paikui sama orang tua saya. Orang tua saya nggak mau, malah saya diomelin. Saya bilang kenapa? Belum mati aja dipaikui. Tapi saya Oke. tidak henti-hentinya mengimbau atau mengajarkan kepada umat ya, bahwa ada nih tradisi-tradisi kita ya sebagai orang Tionghoa yang tidak bisa kita lepaskan. Kalau mereka lebaran ya di umat muslim ya masih ada sungkem. Kita Tionghoa ini ada loh banyak sekali tradisi-tradisi yang bagus sekali. Bagus banget yang harus kita pertahankan. Apa aja tuh Romo? Ya, salah satunya tadi paikui. Ya. Angpau, kita terima angpau itu sebuah tradisi juga yang sangat-sangat bagus ya. Bagaimana? Ya, contoh kita bilang kalau di Tionghoa ini yang paling lengkap sebutannya. Ya, kokonya atau abangnya mama itu namanya aku. Ya, tapi ya kalau dari pihak bapak Aceh. Aceh. Ya. Kalau di bule kan uncle, semua uncle selesai. Betul. Tapi di Tionghoa Aceh, aku, Atnyoin, itu semua ada sebuah kultur di mana kita mengingat kembali ya orang-orang dengan strata yang menurut saya sangat-sangat rapi. Nah itu kita anak-anak sekarang udah nggak ngerti. Tapi itu satu budaya yang bagus sekali. Ya, salah satu ajaran dari orang Tionghoa adalah bahwa kita harus menghormati leluhur, orang tua. Nah, itu ajaran yang sangat bagus ya. Jadi kita terima angpau dari orang yang lebih tua, ya itu ada satu transformasi, ya memberikan kebahagiaan buat yang muda dan kita ingat oh ya dia lebih tua, saya mesti menghormati yang lebih tua dan seterusnya. Semua itu ada story-nya. Nah ini kan menarik nih, angpau ini kan satu yang melekat dengan Imlek nih ya Romo. Siapa sih yang sebenarnya berhak menerima nih Romo angpau nih? Ya, kasih yang murah. Saya sih, kalau saya merasanya masih sih. Nah itu kan Maunya. kok kan ya kalau Maunya ya. ketika kita Maunya, iya. Tapi berbicara katanya- angpau semua orang berhak sepertinya yang menerima ya. Iya. Nah tapi kalau secara mungkin budayanya atau definisi yang dari zaman dulunya nih Romo, mungkin bisa dijelaskan Jadi nih. memberikan kemakmuran. Angpau merah bagi orang Tionghoa adalah kemakmuran, lambang kemakmuran. Jadi kalau merah itu kenapa? Itu lambang kebahagiaan, semua yang bagus-bagus merah. Ya, itu bisa menghalau katanya energi sachi, energi buruk. Oke. Ya, sachi. Jadi energi buruk bisa hilang dengan warna merah karena bahagia. Oke. Nah, ketika angpau diberikan, itulah kepada orang yang mampu, yang sudah bekerja, yang sudah memiliki uang untuk berbagi. Ya, kalau kita hubungkan dengan Buddhis ini dana ini. Ya. Oke. Dana ke siapa? Ke anak-anak nih yang belum dapat uangnya nih, belum bisa menghasilkan nih, ya kan? Oke. Ya, jadi kepada orang yang sudah punya, berbagi kepada orang yang tidak punya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini tanda bakti. Ya, jadi anak-anak juga yang sudah mampu, ya pada saat Imlek berikanlah angpau kepada orang tua. Ya,
Tapi kan banyak juga, oh gua masih anak-anak nih. 50 tahun masih anak-anak. Ya, memang anaknya. Tapi kalau kita mampu, kita yang berikan kepada orang tua. Ini wujud bakti. Oke. Nah, jadi dari yang mampu memberikan kepada yang tidak mampu atau yang lebih tua kepada yang muda, itu artinya dia mentransfer ya, kebahagiaan, kemakmuran, dan berdoa, ya nanti ya setelah terima angpau, ini kebahagiaan atau kemakmuran ini bisa Tersalurkan ya, dibagi jadi Romo ya, berbagi Tapi bagi kebahagiaan kita ya. yang mampu, kita berikan kepada orang tua dan kepada orang yang tidak kita kenal, fakir, miskin, dan seterusnya kita berikan. Yaitu saatnya kita melatih dana, bermurah hati. Ya, biasanya kan hari biasa kan ngitung-ngitung kan, mau bagi angpau. Kalau udah tahun sekali, masa nggak mau ya, Iya. bagilah. Intinya Oke. begitu sih. Nah, mungkin Ko Edi ada yang mau ditambahkan karena Iya. tadi menyebutkan sepertinya masih Iya. berhak menerima nih Romo. Iya, kan boleh kita merasa berhak menerima. Boleh Nggak kok. ada ADART-nya ini Betul. Imlek ini kan. Ya, kalau saya melihatnya itu memang momen berbagi kebahagiaan ya. Jadi kalau orang dikasih angpau walaupun di dalamnya ada 2.000 tapi karena dia bentuknya merah, kemudian menarik gitu ya, orang tetap senang menerima itu. Dan di dalam angpau sendiri kan terkandung doa ya. Doa itu, jadi gini, saya melihat komunitas Tionghoa itu sangat syarat dengan simbol. Segala sesuatu itu simbol, makanan juga simbol. Makanan ini harus ada karena dia rezeki. Kalau kita ulang tahun disuruh makan mie biar panjang umurnya, ya kan? Kemudian banyak sekali makanan-makanan itu. Dan angpau juga demikian, dia berwarna merah, kemudian desainnya selalu menarik, ada emas-emasnya ya. Dan itu adalah doa. Karena mungkin orang zaman dulu itu tidak sepandai kita dalam hal lisan ya. Orang zaman dulu kan cenderung banyak diamnya ya. Baru yang terdidik, nah bisa dia. Kalau kita lihat film silat tuh kan, yang terdidik, yang jadi PNS di istana, nah itu pintar dia ngomong. Tapi kalau yang rakyat biasa biasanya pada umumnya diam, nggak banyak bicara. Nah, tapi doa-doanya itu selalu diwujudkan dalam bentuk makanan. Entah makanan, entah bahkan buah sekalipun. Harus ada jeruk yang kuning-kuning katanya kan, ditumpuk membentuk seperti gunung, biar rezeki berlimpah, biar murah rezeki, macam-macam lah. Itu semua doa dalam bentuk makanan. Enak kita orang Tionghoa. Doa dalam bentuk makanan. Makin banyak berdoa, makin kenyang. Simbolisasi. Iya, Betul. Itu bagi saya menarik itu. Termasuk angpau tadi itu. Sebenarnya kan simbol kita berbagi kebahagiaan. Ya, jangan pandang nilainya, tapi berbagi kebahagiaan bersama semua orang, semua makhluk. Jadi nyambung tuh dengan nyambung dengan berbahagialah semua makhluk. Nah, oke, itu berarti kan memang kita berbagi kebahagiaan ya. Nah, yang menarik ini juga satu ini, kalau kita berbicara kawan-kawan kita yang Muslim pada saat mereka merayakan Lebaran, itu kan tentu agak panjang ya Romo ya. Terutama kita di Indonesia kok ya. Kayaknya mungkin mereka Lebaran itu momen itu kira-kira 1 bulan mungkin ya. Ya, 2 Berlangsung minggu ya? minimal 2 minggu ya kan. Nah, biasanya. biasanya kan kira-kira seperti itu ya, karena kan toko dan sebagainya buka juga agak lama ya. Nah, kalau untuk Imlek nih biasanya suasana Imlek nih bertahan berapa lama sih nih? Ya, kalau kita lihat dari tradisinya kan nanti sampai Cap Gome ya. Oke, perayaan ditutup Ya. dengan Cap Gome ya. Oh, berarti kira-kira 2 kurang lebih minggu ya. 2 minggu juga, hampir sama itu. Di Indonesia. Di Kalau Indonesia, Tiongkok, ya. nah ini Nah, lagi mudik gede-gede. Sama dengan Indonesia waktu Lebaran mudik gede-gede. Katanya mereka mudik karena menghindari dites lewat anal itu. Oh. Tahun ini beda ya. Iya, maksudnya beda. Motivasinya udah berbeda. Iya, oke. Tapi Secara umum 15 hari. secara umumnya Sampai di sini ya, Cap Gome. Penutupannya. Nah, itu juga menarik tuh ya, Cap Gome ya. Itu biasa kan balik lagi nih kok kita, makanan lagi nih ngomongin. Makanan lagi, aduh. Itu makanan yang signifikannya itu apa tuh kok? Biasanya kan ada yang Ya, kalau berbeda ya. Lontong tuh. Ya. Lontong Cap Nah, kalau Gome. itu di Jawa sini ya. lontong Cap Gome. Ah, Tapi hanya di Jawa, sampai Bali lah ya. Sampai Bali masih lontong Cap Gome. Nah, Tapi di daerah lain saya rasa di Sumatera, Kalimantan mungkin nggak ada lontong ya. Enggak, bukan lontong ya, bukan lontong. Cap Gome ini sebenarnya perayaan mengakhiri liburan atau perayaannya. Jadi di selama Ceit orang bilang hari pertama sampai Cap Go itu masih banyak sekali di sela-selanya. Ada Pai Hikong ya, Cepoi ya itu yang biasa pakai tebu ya. Itu tradisinya banyak banget. Kalau dibahas 3 jam juga belum tentu selesai. Tradisinya saja, simbol-simbol, ada yang namanya kue keranjang, betul supaya ya. persahabatan atau
lengket ya, supaya kekerabatan lengket. Dan itu semua tadi buah juga kan, ongla itu atau namanya nenas, ong ya, raja. Orang Tiongkok mungkin di sini seperti di Jawa juga mungkin ya banyak cerita-cerita rakyat yang secara turun-temurun ya memberikan simbol-simbol pada alam, pada banyak hal gitu ya. Nah, itu semua bermakna yang baik ya. Jadi Imlek ini dipandang sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang memberi makna setahun depan akan jauh lebih baik lagi. Sehingga biasanya banyak keluarga yang kalau sudah akhir tahun habis-habisan. Ya, mereka menunjukkan bahwa, oh ya saya bersyukur tahun ini nih, jangan sampai kelihatan miskin. Tadi makanya saya bilang salah satu bubur yang nggak boleh keluar tuh pada saat Imlek. Kenapa? Karena bubur itu melambangkan orang miskin. Nggak boleh tuh. Pokoknya yang jelek-jelek hilang semua. Ya. Oke. Nah, jadi semua yang bagus, semua yang indah, semua yang cantik, semua yang makmur, termasuk merah-merah semua, termasuk matang petasan, doa, itu semua menunjukkan bahwa kita bahagia. Ya. Ini sejalan dengan prinsip bagaimana kita sebagai manusia, ya jangan terlalu banyak mengeluh lah, ya. Kita harus bersyukur hari ini kita sudah bisa lewati 1 tahun dengan baik, walaupun ya orang bilang ada orang Medan bilang amsyong ya, Betul. COVID Betul, COVID, iya. 2020, ya itu bahasa amsyong sudah umum ya. Tapi kita lewati hari ini masih punya harapan ke depan. Jadi ada harapan baru di masa depan, ya. Intinya itu. Dan Tadi, saya lanjut sedikit. Oke, silakan Kalau Bang. dari sisi tradisi agraris tadi kan demikian ya, namanya petani itu selalu optimis. Walaupun panen gagal tahun ini, begitu musim dingin berakhir, mereka selalu berharap tahun depan panennya berlimpah ya kan. Nah, optimisme itu yang kita harus punya saat ini. Apalagi di tengah-tengah kondisi COVID sekarang ini kan. Tapi kan kita sudah lihat ada vaksinasi, walaupun banyak yang ahli yang bilang ini masih lama lah, masih panjang lah kita berjuang untuk keluar dari sini. Tapi setidaknya kita sudah lihat vaksinasi sudah nyampe. Vaksinasi sudah dilakukan untuk tenaga kesehatan. Vaksinasi nanti mulai dilakukan untuk kita yang umum ini mungkin sekitar April, ya kan? Ya optimisnya bulan Mei, waktu Lebaran kita bisa ikut mudik bersama teman-teman yang Muslim, itu kan. Nah, di momentum Imlek ini saya rasa sama seperti petani itu, kita harus optimis. Musim dingin sudah berlalu. Kalau kemarin Pak Jokowi sempat ada pidato itu winter is coming ya kan. Nah, sekarang udah berlalu. Ya, winter is coming nggak apa-apa. Dingin kita WFH semua ya kan. Tapi kita yakin musim semi akan datang. Setelah itu musim panas ya. Seterusnya kehidupan harus berjalan semua. Dan kebahagiaan Imlek ini yang harus kita pertahankan. Terus ke depan karena katanya kalau orang yang bahagia imunnya kuat. Ya, walaupun imannya belum tentu. Paling tidak imunnya dulu Imunnya kuat ya. dulu, itu yang Iya, penting. betul. Betul, baik. Itu menarik sekali tuh, Ko. Berarti satu hal yang memang ya kita harus punya tadi kayak Romo dan Ko Edi juga sudah menyebutkan, memang optimisme itu yang menjadi sangat penting saat ini ya. Mungkin kalau dulu karena mungkin asal muasalnya karena Cina dulu itu kan negara agraris tadi ya sudah disebutkan. Imlek ini adalah sebagai momen di mana dari musim dingin menjadi musim semi. Jadi mulai bisa bercocok tanam lagi. Nah, mudah-mudahan lah optimisme ini juga yang bisa kita harus kita punyai karena ya sekarang ini kan COVID ya, ibaratnya mungkin tadi COVID itu sebagai seperti musim dingin ya. Ya mudah-mudahan kita menunggu nih musim seminya kan pasti akan datang ya Ko ya Romo ya. Baik. Tadi yang menarik juga Romo menyebutkan ada di beberapa daerah kan pada saat Imlek ini menggunakan tebu ya. Signifikannya dari tebu itu apa ya Romo ya? Ini tradisi, ya ini ada cerita juga kan. Ya, Cepwe waktu itu di bagian daerah provinsi Hokkien. Biasanya yang masang tebu biasanya orang Hokkien ya. Waktu itu terjadi pada saat menjelang Imlek ya, terjadi perang ya, sebagian besar masyarakat bersembunyi di kebun tebu selama masa Imlek. Jadi mereka tidak bisa merayakan Imlek sampai ke Cepwe ya, 8 hari lah. 8 hari ketika sudah aman mereka keluar. Tapi tidak ada nih makanan yang bisa persembahkan. Ya, mereka melihat selama 8 hari, selama ini yang melindungi mereka itu tebu, yang memberi mereka nutrisi itu tebu. Ya, ini cerita rakyat, kembali lagi cerita rakyat ya, namanya kisah rakyat. Jadi mereka berterima kasih bahwa tebu sudah melindungi mereka. Jadi kalau kita lihat pada saat Cepwe ya,
hari ke-8 tengah malam itu ada namanya Pai Tikong ya. Berterima kasih, mereka ada sembahyang dan biasa tebu diletakkan untuk mengingat bahwa tebu ini loh Pernah menyelamatkan. pernah menyelamatkan mereka. Lagi-lagi simbolisasi ya. Simbol. Iya. Oke. Dan tebunya biasanya diikat pakai pita atau kain warna merah-merah beberapa. Oh, nah itu simbolisasinya apa itu? Sama, Oh, merah-merah oh ini merah. semua. Oke, oke. Semua Cuma Merah-merah ini semua. Kalau di Bali dia mungkin nyambung ya dengan kultur masyarakat Bali yang kalau dia merayakan hari Galungan, itu juga hari raya besarnya orang umat beragama Hindu, dia juga mirip sama Imlek. Dari Galungan kemudian Kuningan, seperti Imlek dan Cap Gomenya gitu. Mirip. Nah, mereka memasang namanya penjor. Jadi kalau orang Bali lihat orang Tionghoa pasang di rumahnya penjornya yang dalam bentuk tebu ini, mereka udah tahu, oh sudah mau. Kalau orang Bali bilangnya itu bukan Imlek. oke. Orang Bali Sebut- asli ya, itu bilangnya Galungan Cino. Oke. Mereka bilangnya begitu. Kalau Lebaran mereka bilangnya Galungan Jawa. Oh, Ya, kalau mereka Galungan sendiri ya, Galungan aja. Nah itu juga bagaimana ini udah menyatu gitu di masyarakat kita itu. Bahkan ada orang-orang Tionghoa di Bali itu yang bikin penjor seperti umat Hindu, tapi di ujungnya diberi lampion. Itu kan indah ya. Itu indah Menarik. sekali gitu. mm-mm. Oke. Oh, luar Ya. biasa. Itu percampurannya sedemikian rupa ya. Iya, bahkan di pura-pura di Bali ada beberapa pura itu ada tempat ibadah untuk agama Budanya di tengah-tengah. Dan itu pasti meriah dengan lampion saat ini. Di Pura Batur, kemudian di Pura Balingkang. Banyaklah itu, banyak sekali kisah-kisah akulturasi di Bali yang luar biasa. Dan yang menarik kan kalau di Bali itu kan kita tahu juga memang mayoritas Hindu ya Romo ya. Apalagi tadi Ko Edi menyuruh pura, berarti memang tempat beribadah umat-umat Hindu. Tetapi ada itu di sana bagian dari Budanya atau yang masih di dalam puranya itu ya, Ko? Iya, ada di Pura Ulundanu di Batur itu di tengah-tengah ada, karena ada sejarahnya pada masa kerajaan itu dulu rajanya punya istri itu adalah seorang Tionghoa, perempuan Tionghoa. Maka dia bikinkan tempat untuk sembahyang di situ. Itu kenapa di Bali kan selalu dibilang Hindu dan Buddha itu seperti bersaudara. Dan ketika sampai di Madura, kita lihat ada Wihara Avalokiteswara di sana, Chinese Buddhism, arsitekturnya Tiongkok banget, tapi di tengah-tengahnya ada pura. Nah, itu kan menarik gitu. Oke. Jadi memang dua agama ini memang seperti bisa nyambung gitu. Oke. Dan juga yang menarik kan sekarang kita juga melihat mungkin lebih kemari ya di tahun-tahun sekarang ini kan banyak juga bukan hanya kawan-kawan kita yang non Tionghoa yang sudah bisa menerima. Dari sisi pemerintah juga kan mereka juga sudah, tadi Romo Kolim dan Ko Edi juga sudah menjelaskan bahwa memang sudah ibaratnya budaya Tionghoa ini sudah lebih bebas ya, lebih bisa diekspresikan. Nah, tadi kalau Romo Kolim menyebutkan juga singa-singanya udah keluar nih ya kan. Nah, itu tadi dari tahun berapa tadi Romo? Itu tahun 2000. Nah, dari Ya. semenjak 2000 berarti. Masalahnya singanya kadang kelepasan di pasar-pasar. Iya, Ngamen. Betul. Padahal itu sakral sebetulnya. Oh, Ya. memang benar itu Romo. Saya juga kadang melihat biasanya saya memang terbayang di pikiran saya itu barong saya itu biasanya 2 kali. Maksudnya 2 kali dalam 1 kali itu biasanya pada saat Imlek tentunya. Dan kedua kali itu biasa digunakan pada upacara-upacara pembukaan tertentu ya. Pembukaan baik itu mau kantor atau rumah atau apapun itulah sebagai pemberkatan kan seperti itu ya Romo. Tapi benar juga memang saya sering melihat juga tuh dia keliling antar ruko ke ruko dan di pasar. Ini jadi Sama Gimana ya? ondel-ondel sekarang kan juga dipakai begitu juga. Iya. ya betul. Gitu. Betul. Kebablasan lah. Hmm. Tapi ya memang begitulah. Iya, dan saya nyambung tadi yang soal dengan pemerintah ya. Kita tentu patut mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada Menteri Agama kita, Gus Yakut. Terima kasih banyak sudah demikian mengapresiasi Imlek, udah pasang lampion di kantornya, ya kan? Sesuatu yang kita Surprise dulu ya. tidak terpikirkan. Betul. Walaupun tahun sebelumnya kita juga harus berterima kasih pada Kemendikbud. Waktu itu di Kemendikbud pertama kali ada Imlek di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Juga sama pasang lampion dan sebagainya. Jadi apresiasi pemerintah terhadap Tionghoa itu sudah luar biasa. Juga kita harus apresiasi Menteri Agama atas prakarsanya, atas gagasannya menjadikan Borobudur sebagai tempat ibadah Buddhis dunia. Itu sesuatu yang luar biasa dan
komunitas Buddhis harus mendukung ini sepenuhnya. Dan ini targetnya juga dunia ini kok ya. Dunia, Nah, ini betul. targetnya nggak main-main. Luar biasa. Makanya komunitas Buddhis ya harus kompak. Karena dari Menteri Agama saya lihat waktu bicara itu kan ada syarat dan ketentuan berlaku. Harus kompak dulu. Iya, jangan tidak kompak, harus kompak. Betul. Ini Baik. momentum lah. Momentumnya harus kita manfaatkan. Ya, karena kalau menurut saya sih ada satu bagian dari umat kita, umat Tionghoa. Kita bilang secara khusus orang Tionghoa ya. Apapun agamanya yang sekarang sudah sangat majemuk lah ya. Jadi banyak orang Tionghoa masih Buddhis iya, tapi juga agama-agama lain juga banyak sekali sekarang. Ya. Orang Tionghoa ini ketika kita bicara tentang di kota-kota besar memang dominan ya. Tapi ketika di kota-kota kecil kita lihat orang Tionghoa sudah berbaur dengan masyarakat dan betul-betul sudah betul-betul mengakar kuat di daerah-daerah ya. Jadi kita orang Tionghoa jangan lagi ke depan dicap inklusif, eksklusif dan seterusnya yang betul-betul membuat kita menjadi satu kelompok tersendiri. Saya kira kita sudah buktikan dari nenek moyang kita ya. Kalau kita bicara agama Buddha, agama Hindu atau pedagang Tiongkok dulu ya katanya malah Wali Songo juga orang Tionghoa. Soalnya akarnya udah begitu panjang. Ya, begitu panjang. Ya, sekarang saat ini ya kita sudah melalui sebuah sejarah yang dipecah-pecah gitu ya. Nah, sekarang kita mulai tunjukkan bahwa kita sebetulnya eksis di Indonesia, ya kita harus menjadi orang Indonesia dan berkontribusi ke Indonesia. Ya, jadi pemerintah sudah menghargai ya bahwa ini orang Tionghoa atau tadi kita bisa tentang lampion di kantor kementerian itu mengapresiasi dan kita harus apresiasi kembali gitu. Kita harus tunjukkan itu. Ya, dan ketika kita bicara Buddhis, Borobudur menjadi satu destinasi wisata religi internasional, ya tidak bisa dilepaskan dari sejarah bahwa ajaran Buddha itu sudah lama di Indonesia ya. Sejak abad 4-5 itu agama Buddha sudah masuk dan mengakar kuat di Indonesia. Nah, kita umat Buddha juga sama tadi ya. Harus mengapresiasi dengan cara apa? Ya tadi kita harus tunjukkan bahwa kita dengan umat yang cuman sekian persen ya katanya 0,8 dan 0,9%. Saya kira udah saatnya bagi kita untuk tidak terpecah lagi. Jadi bahwa niat baik dari pemerintah untuk membuat kita bersatu, ya kita harus terima dan ayo kita usahakan ya umat Buddha di Indonesia yang sudah sedikit jangan terpecah lagi. Ya, umat kita kan kurang lebih kalau sensus 2020 itu sekitar 1,5-1,6 juta ya. Bukan jumlah yang kecil juga untuk bisa mengkonsolidasi itu semua, bisa kompak, majelis-majelis, sanghanya, semua harus bisa menunjukkan bahwa mereka bisa, ya Menteri Agama kan sekarang suka moderasi beragama. Kalau saya bilang, Pak Menteri, ini juga harus diajarkan moderasi beraliran. Ya, di aliran jangan cuma antar agama kita bisa rukun, antar aliran tidak bisa rukun. Nah, itu kan juga harus dikedepankan moderasi antar aliran. Bagaimana itu kan? Jangan sedikit-sedikit jadi kontroversi antar aliran. Ini kan susah. Nah, itu harus kompak, harus ditunjukkan. Terus orang Tionghoa sendiri bicara akar tadi. Orang Tionghoa yang beragama Buddha ini unik. Dia punya dua akar. Karena Buddhanya sendiri kan dari India, dari Nepal kuno yang dulu wilayahnya India kuno ya. Nah, tapi orang Tionghoa yang beragama Buddha itu akarnya dari Tiongkok. Jadi ini unik, menarik gitu ya. Sehingga jangan sampai juga tidak dipahami. Karena kadang-kadang orang keliru gitu. Oh, harusnya kamu harusnya ke India-Indiaan. Ya nggak bisa karena akarnya ada yang dari Tiongkok, ada yang dari India. Tapi ketika sampai di Nusantara, justru dia bangun sesuatu yang baru. Yang Jawa punya gaya tersendiri. Yang Bali punya gaya tersendiri. Yang Sasak punya gaya tersendiri Buddhisnya. Mereka tidak ikut ke Cina-Cina, ke Tionghoa-Tionghoaan, ataupun ke India-Indiaan. Enggak, mereka punya kulturnya sendiri. Bali tetap Bali, Sasak tetap Sasak. Mereka beragama Buddha. Yang Tionghoa ya punya akar ketionghoaannya ini. Yang ya sekarang udah bebas diekspresikan kan. Kalau dulu kan ditekan oleh Orde Baru dengan politik asimilasi. Seolah-olah orang tidak boleh punya akar ketionghoaan. Itu kan lucu sekali. Disuruh kita mengikuti salah satu kultur yang ada lah. Sudah, kamu tinggal di mana ikut kultur itu kan. Tapi kan
Itu tidak bisa, itu nggak alamiahnya manusia gitu. Jadi akhirnya ya yang bisa adalah integrasi kan sekarang ini. Berintegrasi bahwa kita Tionghoa ya 100% memang Tionghoa gitu, nggak usah ditutupi, memang Tionghoa, tapi jangan salah kita 100% Indonesia juga. Sejak Indonesia merdeka itu ya kita bagian dari itu kan gitu. Walaupun belum lahir. Maksudnya orang-orang tua kita sudah menjadi bagian dari itu, ikut berjuang juga, banyak yang meninggal juga untuk dalam perjuangan ya. Baik perjuangan fisik maupun perjuangan diplomasi, olahraga semualah. Jadi satu kesatuan, cuma ya masa yang 30 tahun itu aja yang membuat jadi Hancur ya. iya. Persatuan jadi berubah. Nah, makanya ini juga mungkin menjadi sesi yang baik sekali untuk teman-teman kita terutama yang generasi milenial ya. Kok ya mungkin ya kalau generasi milenial otomatis mungkin sekarang ini kan baru umur berapa ya? Mungkin 20-an lah ya, 20 ke belasan, bawah ya, 20-an ya. gitu kan. Jadi memang mereka juga belum tidak mengetahui mungkin kan. Nah, mungkin dengan ada sesi ini juga teman-teman juga lebih paham nih sejarahnya nih bagaimana, bukan hanya sejarah Imlek saja mungkin kok ya, tapi sejarah Tionghoa secara umum ya. Bagaimana juga seperti tadi Ko Edi dan Romo Kolim juga sudah menyebutkan bahwa generasi kita orang Tionghoa ini sudah mengakar sedemikian lama di Indonesia. Bahkan ya terbukti dengan adanya Candi Borobudur ya kok ya. Itu kan termasuk dari satu dari 7 keajaiban dunia ya. Nah, itu adanya di Indonesia. Kenapa di Indonesia kan gitu ya kok ya. Nah, itu kan yang itu menarik untuk dibahas sendiri, tapi ya cukup aja kita ketahui bahwa memang pada zamannya memang Candi Borobudur itu kan dibuat dengan budaya campuran budaya Buddhis ya kok ya. Memang kental Buddhisnya ya. Waktu itu tahun berapa itu kok ya dibangunnya itu? Abad ke-7 ya. Abad 7 7 ke-8 itu pembangunannya kan Sailendra. panjang ya Romo. Lama Romonya sekali panjang. memang. Ya, itu Wangsa Sailendra dan sebagainya. Karena kan untuk membangun candi sebesar itu kan luar biasa ya. Betul. Jangankan membangunnya ya, saya memikirkan reliknya aja itu kan panjang itu ya, lama ya. Betul. Lebih panjang dari bikin disertasi mungkin. Karena harus memilih kan, ini kitab Gandawiha. Gandawiha yang mana dulu nih diambil untuk dari bawah sampai ke atas nih penuh ajaran yang menuju pembebasan. Jadi harus dipilih Gandawiha, Jataka, kemudian Lalita Wistara. Tapi kan nggak semua diambil. Beberapa bagian diambil, ditaruh di situ secara berurutan. Coba bayangin. Luar biasa tugasnya. Belum lagi yang tukang ukirnya. Tukang ukirnya harus mengukir kata-kata yang ada di kitab suci. Jadi misal di Jataka disebutkan tentang burung yang berkepala 2, makan atas makan bawah gitu kan. Kata-katanya satu ayat mungkin, tapi untuk bikin dia jadi gambar yang bunyinya sama kayak ayat gimana? Itu kan juga kecerdasan luar biasa dari arsitekturnya itu. Betul. Dan itu tadi kan dari abad ke-7 dan ke-8 kira-kira Ya, mulai ya. Nah, kira-kira itu masa pembangunannya ya. Nah, itu makanya berarti kan luar biasa. Sekarang kita sudah di abad 21. 22 22, ya. sorry Iya. ya. 22, makanya berarti 22 minus 7. Nah, bisa kita lihat masih kira-kira kan kulturasi atau percampuran budaya Tionghoa ini kan sudah sedemikian lama kan, sedemikian mengakar di Indonesia. Makanya tadi juga saya rasa mungkin Ko Edi dan Romo juga sepakat ketika kita menyebut Imlek ini di Indonesia itu kita sebutnya sebagai Imlek Nusantara kan Romo ya. Oh iya, karena Imlek ini gini, jadi kalau kita bicara tentang masuknya agama, masuknya orang Tionghoa melalui pedagang-pedagang pada masa itu, ini semua tidak bisa dipisah satu persatu. Betul, ya. Ini betul. semua Ya, sudah ada saling keterkaitan ya Romo ya. satu keterkaitan yang sangat panjang ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, kalau sekarang banyak orang kita menyebut orang Tionghoa ya, karena kan sempat kata Cina menjadi satu kata yang negatif gitu ya pada masa lalu. Ya, orang Tionghoa harus menyadari bahwa ya keberadaan kita di Nusantara ini itu sudah lama sebetulnya ya. Memang ada beberapa tahapan migrasi ya. Ada beberapa tahapan pendatang ya. Tetapi akar orang Tionghoa di Indonesia itu udah lama, dari pedagang-pedagang Tiongkok pada masa dinasti Tang misalnya ya, tahun 600, 700, 800 itu banyak sekali yang datang beranak pinak di sini. Jadi kalau dikatakan bahwa orang Tionghoa itu warga negara yang pendatang gitu,
ya boleh dibilang akar kita mau Datangnya kapan? Datangnya udah lama ya. Lama banget lah ya. Heeh. Nah, jadi budaya-budaya sudah bercampur, ya kita tidak bisa menyebutkan itu lagi sebagai pendatang atau tidak pendatang, tetapi memang bahwa ya terjadi diskriminasi, terjadi sebuah pola politik yang memecah belah kita real. Kita harus akui itu sebagai fakta. So, kalau kita melekat kepada masa lampau, hanya membicarakan masalah rasial, itu nggak akan pernah selesai. Tugas kita sekarang adalah, ayo kita maju, ke depan maunya apa. Jangan lagi lah masyarakat kita bicara rasial lagi, bolak-balik itu ya hanya untuk segera kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi yang kita pandang bahwa hari ini nih ada Imlek, kita berbahagia bahwa kita masih sehat ya, dan kita maunya apa? Ke depan semua menjadi lebih baik, negara lebih baik, masyarakat lebih baik, keluarga kita lebih baik, diri kita lebih baik. Nah, lebih baiknya bagaimana? Lebih baik itu artinya konflik, pertentangan, pertikaian kita hilangkan. Ya. Kita pikirkan bagaimana caranya maju. Ya, pemerintah sekali lagi ya, kita berterima kasih. Borobudur itu adalah fakta bahwa ada nih ya satu candi ya. Potensinya demikian besar. Yang diakui ada eksis, tapi baru sekarang nih boleh dibilang ya selama ada ribuan tahun ya kok ya adem-adem. Tiba-tiba zaman sekarang ini jadi satu destinasi yang betul-betul luar biasa yang diangkat. Ya kita bersyukur bahwa banyak pihak yang sudah open mind, open heart. Nah, kita juga sebagai orang Tionghoa Buddhis, ya, apapun ya Buddhis juga tanpa orang Tionghoa, bukan orang Tionghoa, fine. Kita bersyukur bahwa ke depan ini menjadi lebih baik nih. So, kita mesti mengisi sesuatu yang baik ini dengan hal-hal yang positif, yang baik. Ayo kita sama-sama optimis bahwa ke depan pasti akan lebih baik lah. Jamin. Itu intinya sih. Baik. Berarti intinya pokoknya kita Buddhis atau non-Buddhis, Tionghoa, non-Tionghoa, mari kita sama-sama maju membangun Indonesia yang lebih baik. Benar kan ya? Karena bagaimanapun mau itu Tionghoa, non-Tionghoa, Buddhis, non-Buddhis ya ujung-ujungnya kita kan warga negara Indonesia. Dan di Indonesia lah kita juga hidup, lahir ya kalau untuk kita ya kok ya. Mungkin kalau yang generasi-generasi yang di atas kita mungkin mereka datang. Tapi kalau kita kan memang sudah lahir di sini ya. Lahir besar dan tinggal di Indonesia. Saya ingin menambahkan bagi teman-teman yang masih melihat kita sebagai orang yang dalam tanda kutip orang asing gitu ya. Asing katanya. Kalau kita bicara orang tua kita, papa saya, mama saya, ketika saya ngomong, oh Tiongkok, mata mereka berbinar-binar. Oh iya, Tiongkok. Mereka punya memori. Tapi kalau kita sudah ngomong yang 40-50 tahun ya, seperti sekarang, oh Tiongkok, ya tempat jalan-jalan. Yeah. Tapi ketika kita ngomong ke anak-anak, Tiongkok, ya sebuah negara entah berantah di sana gitu loh. Ya kan? Jadi artinya sebetulnya akar kita hanya karena kita masih ya dengan mata, dengan tradisi ini masih ada Tiongkok. Tapi kita memang lebih ya Indonesia gitu kan. Jadi jangan lagi dibawa ke ras seperti itu ya. Saya kira tanya anak-anak sekarang, ya Tiongkok seperti apa gambaran mereka? Sudah berbeda. Ya, mereka sudah tidak punya akar lagi ke negara China. Ya, akar mereka adalah orang Tionghoa di Indonesia. Akar mereka adalah Indonesia. Ya, kita harus mulai start dengan sebuah paradigma yang sama. Jangan lagi dibawa ke sesuatu yang negatif. Ya. Dan kontribusi kita mau orang China, orang Tionghoa, non Tionghoa, mau Jawa, mau Batak, mau apapun sukunya, ya sudah kita di sini, ya kan? Apa yang kita pikirkan di luar, jangan lagi kita berpikir tentang sekarang yang ada di Indonesia apa nih? Potensinya apa? Apa yang kita bisa lakukan? Itu saja dulu. Ya sehingga kita semua bisa maju ke depannya. Itu sih saran saya. Luar biasa, Romo. Nah, saya juga mau menanyakan pertanyaan terakhir untuk malam hari ini. Romo Kolim, mungkin ada harapan kah yang bisa disampaikan ke teman-teman di tahun 2021 ini, Romo? Karena terutama di era pandemik yang memang banyak orang juga ya, bukan banyak orang, semua orang di dunia kan terimbas ya. Kita di Indonesia pun tidak terkecuali. Cuma tentunya mungkin dengan ada momentum Imlek ini kan seperti yang tadi sudah kita sebutkan sebagai suatu perayaan kebahagiaan ya. Nah, mungkin ada yang bisa di-share atau dibagikan ke teman-teman. Oke. Jadi ketika kita merayakan Imlek, satu hal ya kita bersyukur. Ya harus bersyukur. Kenapa? Karena hari ini ya kita sudah lewati sebuah tahun, ada yang bilang tahun berat ya, tahun nggak ada yang berat ya. Emang ada timbangan yang berat. Ya tahun yang sulit ya. Tapi kita lewati ya, kita masih sehat, ya mungkin masih sakit tapi masih hidup. Ini masih untungnya Jawa kan. Yeah. Udah sakit masih hidup ya. Untung terus untung. Yeah. Ya kita beruntung ya hari ini. Kita bersyukur. Itu yang pertama ya.
Karena kalau kita tidak bersyukur, kita ngomel. Dan ngomel tidak membawa kebahagiaan. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Tadi kita bilang, ya hari ini kita kalau masih punya rezeki, ya saya selalu mengingat teman-teman, ya tahun ini, mau tahun depan lebih bagus nggak? Ya, ada sebuah kisah ketika orang miskin ditanya, kenapa kamu tidak mau berdana? Lah, makan aja susah kok orang miskin disuruh berdana. Ya nggak bisa saya berdana. Oke, tapi kalau kita bicara tentang ajaran Buddha, kita balik nih, ya. Kenapa dia miskin? Karena dia tidak pernah Karena berdana. dia tidak mau berdana. Ya, nah oke, kita rubah paradigma kita yang selama ini, aduh dana itu sesuatu yang hilang, sesuatu yang keluar. Nah tahun ini nih banyak orang susah kesempatan, banyak orang di luar sana yang lagi sulit. Kesempatan kita untuk berbagi kebahagiaan. Oke, saya nggak punya uang banyak, bagilah kebahagiaan buat mereka, rasa optimis buat mereka. Ya, nah kalau kita punya rezeki yang lebih, saatnya kita tanam. Nah, di Tiongkok nanamnya padi. Kalau kita nanamnya dana, ya one day, suatu hari nanti kita akan memanen, ya kan? Karma-karma baik ini potensinya. Nah, jadi yang pertama bersyukur, yang kedua saatnya kita berbuat kebajikan, kita berdana. Kemudian yang ketiga adalah ada hal-hal yang udah bersyukur nih, ya kita berdana, melakukan perbuatan baik. Yang ketiga yang kita harus lakukan adalah kita harus menyesali perbuatan buruk yang kita sudah lakukan di masa lampau. Ya. Itu biasanya ketinggalan itu, Romo. Oke. Kalau harus taruh di pertama gitu. iya seharusnya, karena biasa orang ketika melakukan sesuatu yang buruk kan lupa gitu. Iya. Tapi kalau melakukan baik diungkit-ungkit biasanya kan, Romo. Betul. Nah, kita harus menyesal sudah melakukan perbuatan buruk yang membuat kita menghadapi persoalan-persoalan. Nah, kita perbaiki, ya kan? Perbaiki karakter, pikiran, ucapan, perbuatan kita sehingga menjadi baik dan ini memiliki potensi untuk menjadi lebih baik di masa depan. Tanpa memperbaiki apa yang kita lakukan di masa lampau, sesuatu yang buruk, ya kita bagaimana menerima yang baik di masa depan. Jadi bersyukur, menanam perbuatan-perbuatan baik, menjaga sila atau moralitas kita tingkatkan. Ya, yang lain-lain tinggal ditambah lah, Iya. banyak sih. Betul, Iya. luar biasa. Ko Edi, ada yang mau ditambahkan? Kalau harapan saya untuk tahun ke depan adalah yang pertama tentu saya berharap pandemi segera berlalu, pandemi segera bisa dikendalikan oleh pemerintah dan kita semua. Karena tanpa kita semua itu mustahil. Karena peran serta kitalah yang paling utama saat ini. Kemudian yang kedua saya ingin tahun depan itu apa yang dicanangkan oleh Menteri Agama juga bisa diwujudkan oleh komunitas Buddhis. Komunitas Buddhis yang bersatu padu, kemudian bisa melahirkan destinasi wisata keagamaan Buddha yang berkelas dunia. Karena Borobudur ini potensinya demikian besar, tinggal masalah strateginya saja. Bagaimana ia bisa menjadi tempat ibadah dunia, sekaligus bisa memberi manfaat yang besar bagi bangsa dan negara. Nah, itu yang saya harapkan dan tentu kita berharap semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Itu. Luar biasa, Romo Kolim, thank you. Ko Edi, terima kasih. Teman-teman, inilah harapan-harapan dari kedua narasumber kita dan tentunya juga harapan dari kami juga dari tim CD. Memang kita juga berharap tentunya bukan hanya dari CD tentunya, dari seluruh orang di dunia rasanya ya berharap COVID tentunya pasti dilalui. Nah tadi masukan-masukan dari Romo Kolim ada 3 hal tadi itu sangat luar biasa yang untuk teman-teman juga menjadi pengingat untuk teman-teman supaya bisa tahun ini dan bahkan tahun depan menjadi lebih baik. Saya juga pernah diberitahu oleh Romo Sugi waktu itu. Jadi sampai sekarang juga masih terngiang-ngiang. Jadi ketika kita pengen tahu nih nantinya kita seperti apa, kita nggak usah lihat jauh-jauh ya. Kita lihat aja kondisi saat ini. Kan seperti itu ya. Nah saat ini yang kita alami ini adalah hasil dari yang masa lalu yang sudah kita lakukan. Tentunya juga teman-teman juga bisa menjadikan itu suatu sebagai kayak tolak ukur mungkin kok ya. Posisi apa yang kita atau situasi apa yang kita lalui saat ini adalah ya buah dari hasil ya kalau versi kita mungkin orang-orang Buddhis itu menyebutnya karma. Buah dari karma perbuatan masa lalu dan itulah tadi Romo Kolim juga menyebutkan mari kita selalu perbaiki diri lakukan sila tadi ya Romo ya dan sebagainya dan masih banyak lagi hal-hal lain itu tentunya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di kemudian hari. Nah, tentunya juga di suasana Imlek ini kita juga mau menyebarkan kebahagiaan, berbagi kebahagiaan bersama semua
teman-teman, baik itu Tionghoa ataupun bukan, Buddhis atau bukan, siapapun berhak untuk ikut merayakan Imlek ya, tentunya Romo ya, Ko. Nah, jadi teman-teman, demikianlah sesi Imlek kita malam hari ini. Jangan kemana-mana juga karena setelah acara ini kita ada persembahan lagi satu lagu dari tim kita di sini dengan lagunya dengan judul Kongsi Facai yang dinyanyikan oleh Edward Reski dan Patrick Prachnadaruchi. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkannya. Tapi itu Edward dan Patrick. Ya, sekali lagi terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama kami dalam acara Lamar malam hari ini. Terima kasih Romo, Koedi. Mungkin Ya. kita ucapkan bersama-sama kepada Baik. semua pemirsa. Ya, kongsi facai Ya, ya. baik. Nah, Kongsi kongsi Facai. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Ya. Terima kasih.我祝满天下的女孩嫁一个好男孩，两手狗永远在一块。我祝满天下的小孩钟鸣胜过秀在这上种满你脑袋。我祝尊敬的奶奶三色流传的比赛气不转面容不开。我祝山叔公的买卖生意扬名四海，家运向东住好财。大摇大摆，乐天地你消灾，恭喜发财，摇行的狗好卖。恭喜发财，我恭喜你发财，我恭喜你精彩，最好的请过来，不好的请走开，我理多人不怪。我们课友也祝大家好梦多，继续来。我祝大家笑口常开，重新把爱记，关爱明天啊我们更厉害。我祝家世界的舞台跑得比那黑人更快，岁岁年年祝人才。大摇大摆，乐天地你消灾，恭喜发财，摇行